Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 43 sesi Selasa 1 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tentang simulasi sistem rantai pasok dengan studi kasus produk telepon di PT XYZ dengan pro model. Di sini saya sebagai anggota kelompok 43, yaitu saya Rama Rabbani Rahmatullah dengan NPM 19119 dan partner saya NPM 19125. Latar belakang, pada PT XYZ merupakan suatu industri manufaktur yang memproduksi suatu jenis telepon dan melakukan pemenuhan permintaan kepada toko-toko atau konsumen yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem rantai pasok telepon milik PT XYZ yang terdiri atas 3 pihak supplier. PT XYZ sendiri selaku pemilik gudang bahan baku, manufaktur, dan gudang barang jadi, serta 1 pihak toko. Studi kasus pada tugas besar kami yaitu bagaimana cara mengoptimalkan simulasi yang terjadi di PT XYZ dengan menggunakan aplikasi ProModel guna membantu efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lokasi studi kasus kami yaitu menurut jurnal yang kami teliti, penelitian ini dilakukan pada 11 November 2021 dan bertempat di Kota Bandung. Pengumpulan data yang dibutuhkan adalah yang pertama bahan baku, kedua gudang, ketiga proses, keempat packing, dan kelima toko. Software yang akan digunakan untuk menyelesaikan studi kasus tersebut yaitu menggunakan software ProModel. ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Waktunya simulasi, oke. Untuk simulasinya akan disimulasikan partner saya yaitu Raditya Putra Prayoga. Silakan. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke ProModel. Setelah kita masuk ProModel, maka pertama yang kita lakukan itu adalah membuat model baru. Terserah namanya apa sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau saya memberi nama simulasi beras misalnya. Di sini tetap menit dan di sini meter. Oke. Nah, kalau sudah ada bacaan di sebelah ProModel ini, bacaan dari yang tadi kita buat, berarti ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita ke build, terus kita ke location. Nah, di sini ada tempatnya. Nah, saya di sini mau membuatkan simulasi distribusi beras. Jadi yang pertama kita buat itu ini. Saya mau buat gudang. Ini dimatikan untuk membuat namanya. Oke. Kita langsung ganti namanya. Oke, gudang. Setelah itu, setelah gudang, saya mau buat apa ya enaknya ya? Ya, ini. Setelah gudang, dia melakukan packing. Oke, setelah packing, saya mau melakukan inspeksi. Kita kasih nama inspeksi.
Dan yang terakhir, saya mau kasih distribusi dengan menggunakan semi-truck aja. Kasih nama distribusi. Bentar. Kita rapikan lagi biar kelihatan bagus. Oke. Setelah dari lokasi atau location, kita lanjut ke entitas. Di sini entitasnya saya menggunakan raw material saja dengan raw material bernama beras. Setelah selesai dari entity, kita ke rival. Nah, entity, kita memasukkan entity dari beras, lokasi, gudang, ini satu, NF. Oke, sama. Lokasi, packing, ini satu, ini NF. Oke, ini sama juga, beras, lokasi, inspeksi, ini satu, ini NF. Dan yang terakhir sama, beras, lokasi, distribusi, ini satu, ini NF. Oke, setelah dari arrival, kita lanjut ke processing. Nah, di processing ini agak-agak susah karena dia harus memasukkan datanya dulu. Kita dari entitas atau entity, kita masukkan beras. Lokasi yang pertama adalah gudang. Gudang, outputnya tetap kita masukkan. Destinasinya ke packing. Nah, muncul tanda merah seperti ini berarti dia sudah menuju. Nah, move logic. Nah, bagaimana cara memasukkan move logic ini? Nah, yang pertama kita buka ini atau segitiga biru, biasanya disebut start fit. Nah, sini kita langsung masukkan aja beberapa angka. Karena di sini ada 10 angka, jadi saya masukkan 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1. Nah, kalau seperti ini kan 10, tapi dia belum bisa di auto fit. Jadi kita klik enter lagi biar bisa di auto fit. Auto fit-nya di sini kita menggunakan discrete distribusi. Oke. Nah, di sini kelihatan binomial lebih besar daripada Poisson. Nah, ini tergantung dari rank di sini. Apabila ranknya besar Poisson, kita menggunakan Poisson. Apabila binomial, kita menggunakan binomial. Langsung ke export. Kita menggunakan binomial yang tadi. Start fit kita ganti menjadi pro model. Kita pencet OK. Kita exit. Kita ketuk gambar palu atau build. Kita pencet yang move for. Terus di sini kita paste. Setelah paste kita klik paste. Setelah itu langsung enter saja. Dan exit. Ini dia sudah terisi move logic yang pertama. Nah, setelah itu dari entitas. Oh iya, lupa. Di sini kan kita klik beras, kita klik enter lagi. Nah, untuk membuat proses yang baru.
entitas tetap beras, lokasi kan tadi dari gudang, sekarang di packing. Packing, outputnya sama juga beras, destinasinya ke inspeksi. Kita langsung buka saja yang tadi. Di sini saya masukkan nilainya 7, 7, 7, 8, 6, 8, 7, 8, 9, 7. Oke. Kita pencet autofit. Ini, oke. Binomial lagi. Kita ganti. Jadi, pro model. Kita buka move logic. Kita buka palu. Move for, sudah move for. Kita paste, klik paste, exit. Kita buka di sini, enter. Sama beras, lokasi. Dari inspeksi, output tetap beras, ke distribusi. Langsung buka move logic. Di sini nilainya adalah sekitar 5 atau 6. 5, 6, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 6, 7. Fit. Ya, binomial lagi, ekspor. Start fit kita ganti menjadi pro model. Setelah itu move logic, buka. Gambar palu, move for. Klik paste, exit. Dan yang terakhir, kita buat tetap beras. Lokasi dari distribusi. Outputnya juga tetap beras, karena ini simulasi beras. Dan ke exit. Kita buka lagi. Start fit. Di sini 2, nilainya 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 4. Fit. Lebih besar binomial. Oke, tetap binomial ya. Ini langsung ganti pro model, ketik OK. Ketik move logic. Ini move for, paste, paste. Exit. Ketika sudah seperti ini, kita langsung ke simulasi untuk kita buka opsi. Kita menggunakan waktu kerja 8 hari dan number of replikasinya 10. Kita ketik OK. Setelah semuanya sudah lengkap seperti ini, kita langsung mensimulasikannya dengan mencet run. Nah, save model, karena dia sebelum di run pasti dia langsung kita save dulu. Oke. Kita save di sini saja. Kita beri nama simulasi beras. Oke, di 1 ke 10. Kalau mau cepat, kita pencet sini. Tuh. Yes. Di sini tetap normal run. F-rate di sini kita ganti jadi al. Oke. Nah, keluar average in system yang kita gunakan. Average in logic link. Nah, ini dia. Dari data ini nanti kita ambil untuk kita hitung, ini kita simulasikan menjadi dari apa namanya studi kasus yang telah kita buat. Oke. Ini salah satu contoh untuk mengaplikasikan sebuah aplikasi. Setelah ini saya akan membuka aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi yang sudah kami buat itu di sini. Saya akan membukakan.
Ini dia aplikasi yang sudah kami buat. Jika kita pencet simulasi, kita run. Lihat ini bahan bakunya. Oke. Ini kita ganti al. Nah, di sini ada Averic Team in System dan Averic Team in Move Logic. Nah, ini kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam studi kasus yang telah kami buat. Oke, selanjutnya kembali ke PPT lagi. Oke, dari kesimpulan didapatkan bahwa ada 10 replikasi waktu hasil output pro model yang didapatkan. Diketahui bahwa aktivitas distribusi dari telepon memiliki 5 aktivitas yang lain adalah bahan baku, gudang, proses pembuatan, packing, dan distribusi ke toko. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in replication 2 selama 118,73 menit, replikasi 3 selama 104 menit, replikasi 4 134 menit, replikasi 5 112 menit, replikasi 6 140 menit, replikasi 7 selama 131 menit, sampai ke replikasi 10 selama 129 menit. Sekian dan terima kasih. Mungkin seperti itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.